Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Octavianto Gustin gitu ya. Karena saya baru pertama kali gitu ya bertemu mahasiswa semester 2 dan saya bisa Anda temukan gitu ya ini ada media sosial Instagram, ada YouTube gitu ya. Dan ada juga di Facebook. Nah, nanti silakan cek saya gitu ya, dan agar kita lebih kenal gitu ya, nanti kalau kesempatan bertemu kita bisa lebih kenal lagi gitu ya. Nah, dan untuk minggu pertama gitu ya, ini yang akan saya ajar di semester 2 adalah aplikasi CAD gitu ya. Mata kuliah ini juga menunjang Project Based Learning gitu ya, PBL, untuk program studi teknik geomatika di tahun 2021. Kemudian pada minggu pertama ini yang akan kita bahas ada penjelasan RPS, ada kontrak kuliah tentang CAD atau CAM, ada prasyarat, aplikasi AutoCAD, dan pengenalan AutoCAD. Nah, kita bahas pertama ada penjelasan RPS dan kontrak kuliah. Oke. Nah, ini kita bahas ada rencana program dan kegiatan pelajaran semester untuk mata kuliah aplikasi CAD atau KM 208. SKS-nya 2 SKS gitu ya. Mata kuliah ini adalah bersifat wajib. Untuk prasyarat mata kuliah ini ada ilmu kurtanah dasar, pengantar teknologi informasi, dan proyeksi peta. Dan mata kuliah ini sebagai syarat pengambilan bersama gitu, ada syarat pengambilan bersama kartografi kelautan gitu ya. Dan koordinatornya dan pengampunya adalah saya sendiri, Octavianto Gustin. Dan deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah aplikasi CAD berisi materi pengantar AutoCAD, pengenalan AutoCAD, menggambar objek dasar, modifikasi entitas, sistem layer, pengenalan objek 3 dimensi, pembuatan shapefile dengan AutoCAD, map 3D, pembuatan kontur dengan AutoCAD Map 3D dan Civil 3D, aplikasi AutoCAD Map 3D untuk Digital Elevation Model (DEM) gitu ya, dan pembuatan layout peta dan penyajian 3 dimensi dengan AutoCAD Map 3D dan SketchUp. Dan semua mata kuliah ini nanti akan menunjang di kegiatan PBL. Selanjutnya di mata kuliah ini ada 10 CLO gitu ya. Ini Anda perhatikan tadi, sama seperti objektifnya gitu ya, sama seperti deskripsinya gitu ya. Dari mulai menjelaskan pengertian CAD/CAM, prasyarat, aplikasi CAD, mendemonstrasikan pengaturan sistem koordinat, hingga mendemonstrasikan pembuatan kontur dengan AutoCAD Map 3D dan Civil 3D. Dan di dalam RPS ini juga sudah dibagi setiap mingguan gitu ya, per minggunya kegiatan apa saja yang akan kita pelajari gitu ya. Dan RKPS dan juga nanti ada kontrak kuliah nanti akan di-upload di learning, nanti silahkan dicek gitu ya. Untuk minggu pertama yang kita pelajari ada pengantar AutoCAD, sepokok bahasannya penyampaian kontrak, perkuliahan, dan perencanaan pembelajaran semester tentang CAD/CAM, prasyarat, aplikasi AutoCAD, pengenalan AutoCAD. Untuk minggu kedua ini ada pengenalan AutoCAD, itu ada sistem koordinat, PAN, dan orto, object snap, tracking, dan from. Ada kiri, kalkulator, tampilan Windows. Dan minggu 3 ada menggambar objek dasar, itu ada line atau garis, jadi membuat garis bebas, garis dengan sistem koordinat, Cartesius, polar relatif, ada rectangle, segi 4 gitu ya. Di sini bisa buat segi 4 dengan dimensi, segi 4 dengan terpancung, tumpul, dan bergaris tebal gitu ya. Dan ada circle atau lingkaran, di sini ada membuat lingkaran menggunakan center dan radius, 2 point circle, 3 point circle, tangan radius atau TTR. Kemudian di pertemuan 4 itu ada materi polygon atau istilahnya segi banyak. Di situ ada membuat polygon, metode edge, inscribe, dan circumscribe gitu ya. Dan ada membuat donut, arc atau busur,
Membuat busur dengan koordinat 3 titik atau titik awal, pusat, dan akhir. Titik awal, pusat, dan ukuran sudut. Titik awal, pusat, dan panjang tali busur. Titik awal dan ukuran sudut. Titik awal, akhir, dan arah busur. Titik awal, akhir, dan ukuran jari-jari. Titik pusat awal dan akhir. Titik pusat awal dan ukuran sudut. Titik pusat awal dan panjang tali busur, dan melanjutkan dari busur atau line yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ini beberapa macam metode pembuatan sebuah busur. Kemudian ada multiline atau garis ganda. Nanti di situ ada pembuatan juga ada settingnya, gitu ya. Nah, kemudian itu ada elips, ya, pembuatan elips. Itu di situ ada pembuatan. Oke, kemudian nanti ada buat elips, gitu ya. Di sini berbagai macam atau cara atau metode pembuatan elips, ya. Dia ada metode 3 titik penentu, sumbu, 2 titik dan sudut rotasi, titik center dan 2 titik sumbu, titik center, 1 titik sumbu dan sudut rotasi, dan membuat busur elips. Dan ada teks, membuat teks, ada setting dan juga pembuatan. Dan di minggu 5 ada copy dan ada move, rotasi, mirror, scale, array, ada stretch, gitu ya. Minggu 6 itu ada offset, extend, fillet, line, type, divide, point style, chamfer, ada measure, view brush, ada block, explode, arch dimensioning, ada ED, gitu ya. Nah, kemudian lanjut di situ ada nanti sistem pengertian, sistem layer, new layer, activate layer, manage layer, ya. Ada fungsi layout pada peta, setting skala, halaman, dan ukuran kertas, komponen layout dan pembuatannya, gitu ya. Ada pembuatan atribut teks. Dan minggu 8 ada pengenalan objek 3 dimensi, ada extrude, advanced extrude, ada pengenalan SketchUp, ada sistem koordinat sumbu, ada select, line, rectangle, circle, arc, ada orbit, pen, zoom, dimension, protector, ada push, pull, gitu ya, ada move, rotate, offset, make component, eraser, ada tape measure, ada pen, bucket, gitu ya, ada floor pen, ada animasi dan export file. Minggu 9 ada input data raster, penyesuaian sistem koordinat, traverse, digitasi, validasi hasil digitasi atau drawing, clean up dan topologi, dan konversi ke SAP. Ini sudah kita ganti aplikasi, ya. Aplikasinya adalah AutoCAD Map 3D. Kemudian di bab 10, minggu 10 itu ada pengertian topologi, pengertian SRTM, pengertian DEM, gitu ada download data DEM, ada import DEM ke AutoCAD Map 3D, membuat kontur dari data DEM, gitu ya, pembuatan set plan atau master plan. Nah, ini sudah bisa diterapkan hasil dari data, pengambilan data dari PPL, gitu ya. Nah, ini bisa sekalian dipraktekkan dari data PPL. Dan dari minggu 11 sampai 14 itu ada input data koordinat ke AutoCAD Map, membuat kontur dengan titik koordinat dan tinggi, pembuatan kontur dengan AutoCAD Map, menambah teks, kemudian ada import titik di AutoCAD Civil, menampilkan label titik, membuat surface, label kontur pada surface, itu ya, menghitung volume, cut and fill dengan Civil 3D, pembuatan kontur dengan Google Earth, dan digitasi dengan Google Earth, pembuatan kontur dengan Big Grid, gitu ya, membuat profil dan desain elevasi di AutoCAD Civil, kemudian set plan atau master plan. Nah, ini hasilnya semua dari AutoCAD, dari project based learning, gitu ya, datanya, ya. Berarti kita untuk yang kelas AutoCAD ini bagian mengolah, membuat pemodelannya, gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini hampir sama. Dari capaian pembelajaran juga sama, tidak ada yang beda. Jadi peta kompetensi juga sama. Cuman ini kalau dilihat dari penilaian, gitu ya, kalau sebelumnya ada nilai praktikum, laporan, tugas, tes UAS, gitu ya. Nah, di sini kita komunikasikan dengan PPL, nilai dari PPL, termasuk misalkan ada laporan, kita ngambil nilainya juga dari nilai laporan PPL, kita ada tugas
juga dari tugasnya PBL, UTS UAS, itu juga UTS dari presentasi mid gitu ya, presentasi laporan tengah gitu ya semester, dan ada UAS itu adalah presentasi laporan final gitu ya, atau laporan akhir. Kemudian sekian untuk yang kontrak kuliah ya. Kita kembali ke materi. Oke, kita lanjut tentang CAD atau CAM gitu ya. CAD atau Computer Aided Design gitu ya. Ini adalah program komputer sebagai alat bantu gambar atau desain gitu ya. Nah, di sini kalau dulu gitu sebelum ada komputer, untuk menggambar itu menggunakan cara manual gitu ya. Peralatannya juga konvensional untuk menggambar. Kalau Anda perhatikan di sini masih menggunakan papan, dan nanti ada penggaris gitu ya. Ada lampu gitu ya untuk penerangan secara manual. Dan seiring berjalannya zaman, waktu gitu ya, ada komputer, kemudian semua yang tadi konvensional bisa dilakukan secara komputerisasi gitu ya. Komputerisasi menggunakan komputer dengan bantuan software atau aplikasi. Kemudian fungsi CAD ada pengembangan desain, analisis desain, simulasi desain, evaluasi desain, otomatisasi pembuatan konsep, perbaikan dan modifikasi desain. Kemudian CAM adalah Computer Aided Manufacturing gitu ya, adalah teknologi perencanaan, pengaturan dan pengontrolan pembuatan produk dengan bantuan komputer. Nah, ini lebih ke produksi gitu, ada manufacturing atau produksi sebuah bahan atau peralatan gitu ya. Nah, dan di sini kalau secara manual zaman dulu gitu ya, membuat produk secara manual. Kalau sekarang kita membuat produk itu secara komputerisasi gitu ya. Jadi ada mengurangi interaksi manusia atau operator dengan mesin kerja. Jadi kita tinggal melakukan pemrograman saja gitu ya. Kemudian ada cakupan keahlian CAM, ada CAPP gitu ya, ada Computer Aided Process Planning. Ini persiapan pekerjaan yang dibantu dengan komputer, ada pemrograman NC atau numerical control gitu ya, dan pemrograman robot, dan pembuatan instruksi pekerjaan atau peraturan kerja, perencanaan material dan penyediaan perkakas potong dan alat-alat penjepit. Ada FMS atau sistem komputer untuk pengontrolan sistem produksi yang fleksibel. Kemudian hasil desain CAD gitu ya dapat langsung diinteraksikan gitu ya dengan CAM untuk membuat sebuah produk ya. Misalkan di sini kita sudah membuat sebuah data ya, data sebuah produk yang akan dihasilkan atau diproduksikan gitu ya, ada data CAD. Ada data CAD, kemudian nanti dilakukan proses gitu ya, melalui proses CAM gitu ya, tadi ya, manufacturing, menghasilkan sebuah produk sehingga nanti dihasilkan sebuah produk. Nah, hasilnya produknya seperti ini, jadi sudah diproses. Dan ada prasyarat sebelumnya gitu ya. Ini syaratnya adalah mengetahui dasar-dasar menggambar teknik, mengetahui aturan-aturan dalam gambar teknik, mengetahui standar-standar dalam gambar teknik, dan pernah dan bisa mengoperasikan komputer. Dan di aplikasi AutoCAD ini ya, AutoCAD sendiri adalah perangkat lunak komputer CAD gitu ya, untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Ya. Ini contoh gambaran di AutoCAD tahun 2018. Dan aplikasi CAD. Aplikasi CAD adalah ilmu yang mengaplikasikan AutoCAD dengan banyak data dan merupakan salah satu produk komputer aided design gitu ya, atau CAD. CAD adalah alat bantu merancang menggunakan komputer dengan tujuan untuk menghasilkan output rancangan yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dirancang dalam waktu yang singkat. Nah, ini kalau gambaran dari AutoCAD yang tahun lama ya, 2008 ini kalau nggak salah nih, tahun 2008. Ruang lingkup AutoCAD tujuannya
software ini adalah untuk membantu para profesional yang bekerja dalam bidang rancang bangun seperti arsitektur, teknik sipil, elektronika, teknik mesin, dan bidang lain yang ada hubungannya dengan rancang bangun, kemudian ada pekerjaan yang lainnya gitu ya. Dan keuntungan menggambar dengan menggunakan AutoCAD gitu ya, adalah menggambar lebih fleksibel, proses menggambar lebih cepat, hasil gambar lebih rapi. Dan di sini AutoCAD punya sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menghasilkan dokumen teknis, antara lain menggambar garis-garis konstruksi pada setiap ruangan yang sesuai melalui titik-titik manapun, pada sudut-sudut manapun, dan menghasilkan garis-garis singgung pada satu atau lebih lengkungan-lengkungan, dan menggambar garis tipe apa saja seperti garis tampak, garis pusat, garis tak tampak, atau garis potongan, dan menggambar lingkaran dan lengkungan dari setiap ukuran dengan data yang ditentukan, dan melaksanakan penggarisan silang di dalam batas-batas yang ditentukan, dan mengembangkan satu skala atau menetapkan skala baru di dalam bermacam gambar dari sebuah dokumen, dan menghitung atau membuat daftar data konstruksi graf yang tepat seperti jarak-jarak atau sudut-sudut yang sesungguhnya, dan menghasilkan sebuah kumpulan bentuk-bentuk elemen dasar gambar untuk penerbitan atau pengkopian. Dan di sini ada misalnya perintah gitu ya, atau komen gitu ya. Jadi kita untuk membuat sebuah pekerjaan di sini ada perintah atau komen yang dimasukkan gitu ya. Kemudian ada beberapa cara atau metode yang dapat kita gunakan untuk memberi perintah dalam AutoCAD. Ya, kita dapat memberi perintah melalui menu pull down gitu ya, pull down toolbar gitu ya, dan menggunakan shortcut menu serta mematikan perintah secara langsung pada bagian command prompt. Nah, ini gambarannya kalau di dalam software AutoCAD seperti ini. Ada menu pull down gitu ya, dan ada di toolbar. Nah, ini di toolbar udah ada pilihan toolbarnya. Oke, seperti ini. Ini ada menu bar. Nah, di sini ada menu bar. Ada perintah-perintahnya. Selain icon di sini, atau ribbon gitu ya, dan ada komen di sini. Nah, ini adalah kotak komen istilahnya gitu ya, atau kotak perintah atau command prompt AutoCAD. Dan dalam modul ini kita akan memberikan perintah AutoCAD dengan jalan mengetikkannya di bagian command prompt gitu ya. Dengan metode ini kita akan cepat terbiasa gitu ya, dan cepat hafal dengan perintah-perintah yang ada. Nah, kemudian di sini nanti yang harus Anda pahami itu ada koordinat kartesian, juga koordinat polar gitu ya, ada x, y gitu ya. Koordinat kartesian ada x, ada y, dan ada koordinat polar, ini ada sudut ya, berapa derajat busur gitu ya, dari arah yang ditentukan. Misalkan ini dari arah utara atau arah atas di situ ya.